Perkenalkan, nama saya Putu Sinca Dewi dengan NIM 2311031355. Saya dari kelas 4I. Di sini saya akan mempresentasikan tentang modul ajar yang saya buat. Nah, jadi ini adalah sampul dari modul ajar saya, yang dimana modul ajar yang saya buat itu adalah modul ajar tentang PPKN dengan materi penjaga persatuan dan kesatuan dengan gotong royong kelas 6 fase C. Selanjutnya itu ada informasi umum. Pertama itu A. Identitas penulis. Nama penulis ini Putu Sinca Dewi. Kelas atau fase kelas 6 fase C, semester 2 atau genap. Alokasi waktu yaitu 2 JP, 2 kali 35 menit atau 70 menit. Mata pembelajaran itu adalah PPKN. Materi pokok menjaga persatuan dan kesatuan dengan gotong royong. Jumlah pertemuan itu adalah 1. Kurikulum, kalau saya menggunakan kurikulum Merdeka. Tahun penyusun itu adalah 2025. Selanjutnya itu adalah kompetensi awal. Sebelum mempelajari materi tentang pentingnya gotong royong dalam menjaga persatuan dan kesatuan peserta didik, diharapkan sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman sebelumnya sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik telah mengenal keberagaman budaya di Indonesia, termasuk rumah adat, pakaian tradisional, lagu daerah, dan bahasa daerah dari berbagai provinsi. Yang kedua, peserta didik telah memahami pentingnya hidup rukun di lingkungan keluarga dan sekolah, serta dapat memberi contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik memiliki pengalaman langsung dalam kegiatan kebersamaan seperti kerja bakti, piket kelas, atau bermain bersama teman tanpa membeda-bedakan. Yang keempat, peserta didik telah mengetahui nilai-nilai dasar Pancasila, terutama mengenai pentingnya kebersamaan, saling tolong-menolong, dan saling menghargai antar sesama. C. Profil Pancasilanya itu adalah bernalar kritis, mandiri, berkebineka tunggal, dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. D. Sarana dan prasarana pembelajaran. LCD proyektor, komputer atau laptop, pengeras suara, jaringan internet. Sumber belajar itu adalah LKPD, buku teks, laman e-learning, e-book, dan lain-lainnya. E. Target peserta didik. Target peserta didik saya itu adalah reguler atau tipikal, yaitu 26 peserta didik. Peserta didik reguler tidak mengalami kesulitan dalam menerima atau mencerna informasi dalam pembelajaran. Yang F yaitu moda, modal, metode, media pembelajaran. Yang pertama, moda saya gunakan yaitu tatap muka atau luring. Model yang saya gunakan itu adalah discovery learning. Nah, alasan saya menggunakan model discovery learning adalah karena model ini mendorong peserta didik untuk aktif mengeksplorasi dan menemukan sendiri makna dari materi yang dipelajari, khususnya terkait pentingnya gotong royong dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Model ini sesuai dengan karakteristik peserta didik fase C yang mulai mampu berpikir kritis dan mandiri, serta sejalan dengan penguatan profil pelajar Pancasila yang mencakup aspek bernalar kritis dan mandiri. Selanjutnya, metode yang saya gunakan itu adalah karya kunjungan, market of place, atau demonstrasi. Medianya itu adalah seperti tadi, LCD proyektor, komputer atau laptop, pengeras suara, jaringan internet, video pembelajaran, LKPD, buku teks, laman e-learning, atau e-book. Pendekatan. Nah, di sini saya menggunakan pendekatan berdiferensiasi. Nah, alasannya itu adalah pendekatan ini memungkinkan proses belajar berlangsung secara inklusif, adil, dan berpusat pada siswa. Yang dimana setiap individu diberi kesempatan optimal untuk berkembang sesuai potensi masing-masing. Dengan pendekatan ini diharapkan suasana belajar menjadi lebih suportif, menyenangkan, dan bermakna bagi seluruh peserta didik. Selanjutnya itu adalah kompetensi inti. Yang pertama itu adalah capaian pembelajaran atau CP.
Pada akhir fase C, peserta didik memiliki kemampuan untuk memahami nilai-nilai dasar Pancasila, norma dan aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peserta didik mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selain itu, peserta didik mampu menghargai keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender sebagai kekayaan bangsa yang harus dijaga dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Peserta didik juga memulai menunjukkan partisipasi aktif sebagai warga negara yang bertanggung jawab, termasuk melalui kegiatan gotong royong, kepedulian sosial, dan kunjungan persatuan dalam kehidupan bersama. Selanjutnya itu ada capaian pembelajaran berdasarkan elemen. Yang pertama itu elemen Pancasila. Capaian pembelajaran itu peserta didik mampu memahami dan menyajikan hubungan antar sila dalam Pancasila secara utuh, serta menerapkan nilai-nilai Pancasila khususnya kerjasama dan gotong royong. Yang kedua, UUD Negara RI tahun 1945. Peserta didik mampu menganalisis secara sederhana hak dan kewajiban sebagai warga sekolah dan menerapkan aturan bersama untuk mewujudkan kehidupan yang tertib dan rukun. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Peserta didik mampu menghargai dan menjaga keragaman budaya di lingkungan sekitar sebagai wujud penerapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir ada yang keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Peserta didik mampu menunjukkan kebanggaan terhadap NKRI dan berkontribusi dalam menciptakan kebersamaan serta persatuan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang kedua itu ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran pada modul ini, peserta didik diharapkan dapat yang pertama mengidentifikasi nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya melalui praktik gotong royong di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, menjelaskan makna dan pentingnya gotong royong sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, mewujudkan sikap toleransi, kepedulian, dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga persatuan Indonesia. Yang keempat, memberikan contoh konkret kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar sebagai bentuk bela negara. Yang kelima, berpartisipasi aktif dalam kegiatan gotong royong bersama teman-teman di sekolah sebagai praktik langsung dari nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Yang keenam, merefleksikan manfaat dan pengalaman pribadi setelah mengikuti kegiatan gotong royong dalam pembelajaran. Nah, kata kerja opsionalnya itu adalah mengidentifikasi, menjelaskan, menunjukkan, memberikan contoh, berpartisipasi aktif, dan merefleksikan. Nah, jadi level taksonomi Bloomnya itu adalah C1, C2, C4, P4, C5, dan P4. Selanjutnya nomor 3 itu adalah asesmen atau penilaian. Nah, di sini saya menggunakan asesmen awal, asesmen formatif, asesmen sumatis, dan asesmen keterampilan. Yang pertama, asesmen awal. Untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan peserta didik, guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik mengenai materi yang telah dipelajari baik secara lisan maupun tulis. Contohnya itu adalah apa yang kamu ketahui tentang materi yang telah dipelajari. Yang kedua, pemetaan kekuasaan kompetensi peserta didik hasil asesmen awal. Yang kedua, asesmen formatif. Asesmen formatif dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran berlangsung, khususnya saat siswa melakukan kegiatan diskusi, presentasi, atau refleksi tertulis. Tekniknya itu adalah observasi dan unjuk kerja. Bentuknya itu adalah pedoman atau lembar observasi. Lembar kerja pengamatan kegiatan pembelajaran dengan metode tanya jawab dan tikraran. Yang ketiga itu adalah asesmen sumatif. Asesmen sumatif yang saya gunakan itu adalah tes dan non-tes. Yang pertama, tes itu adalah tes tertulis, dan non-tes yang menggunakan observasi. Asesmen keterampilan. Teknik asesmen itu kinerja. Bentuk instrumennya itu adalah lembar kinerja. Yang keempat itu adalah pemahaman bermakna. Pada bab ini, kalian akan memahami dan
mempraktikkan gotong royong di lingkungan sekitar. Melalui aktivitas tersebut, kalian mampu memperkuat karakter dengan elemen bergotong royong, khususnya dimensi kolaborasi. Selanjutnya, kalian diharapkan mampu memahami dan mempraktikkan gotong royong demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagai salah satu wujud bela negara. Yang kelima itu ada pertanyaan pemati, yaitu bagaimana kalian bergotong royong untuk mewujudkan persatuan di lingkungan sekolah dan sekitar. Yang keenam itu ada kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan awal 10 menit. Nah, kegiatan pembelajaran diawal dengan ucapan salam dari siswa. Yang kedua, guru meminta seorang peserta didik untuk memimpin doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, guru mengajak siswa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, guru memeriksa kehadiran peserta didik. Yang kelima, guru memberikan ice breaking dengan bernyanyi, bertepuk-tepuk, permainan atau apa saja yang dikuasai oleh guru yang dapat memberikan semangat dalam belajar. Selanjutnya itu ada guru melakukan apresiasi dengan memberikan gambaran kegiatan sehari-hari yang dikaitkan dengan materi. Yang selanjutnya itu ada guru memberikan motivasi dengan cara memberitahukan manfaat mempelajari materi yang dipelajari, menyampaikan tujuan pembelajaran, garis besar materi, dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh peserta didik. Aktivitas kegiatan inti yaitu 50 menit. Yang pertama, ayo membaca. Guru mengajak peserta didik untuk memahami materi dan mendapatkan pengetahuannya dari bacaan yang diberikan. Literasi adalah kegiatan yang sangat ditekan untuk melatih nalar kritis. Melalui kegiatan membaca dan menyimpulkan, peserta didik akan mendapatkan pengetahuan secara mandiri. Peserta didik dapat menggali pengetahuan dari sumber selain buku tentang materi. Gotong royong sebagai tradisi dalam budaya di Indonesia yang sangat bermakna dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan. Selanjutnya itu ada ayo memahami. Nah, peserta didik pada kegiatan ini membaca untuk menambah pengetahuan. Dalam rangka memati pengetahuan peserta didik, tahap ini akan memperkaya pengetahuan peserta didik sekaligus menginformasikan pengetahuan yang didapat sebelumnya mengenai materi. Gotong royong sebagai tradisi dalam budaya di Indonesia yang sangat bermakna dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga itu ayo menulis. Nah, guru membagikan peserta didik guru membantu peserta didik menuangkan pengetahuannya dalam bentuk tulisan atau mengembangkan kreativitas dan nalar kritisnya. Dengan menulis, peserta didik akan terlatih untuk memiliki sistematika berpikir rapi dan sistematis mengenai materi. Gotong royong sebagai tradisi dalam budaya di Indonesia yang sangat bermakna dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan. Yang keempat itu ayo menemukan. Guru memancing peserta didik untuk menemukan sendiri prinsip-prinsip atau materi yang sedang dipelajari. Tantangan yang diberikan akan memberikan peserta didik memiliki keinginan untuk tahu lebih dalam mengenai materi. Gotong royong sebagai tradisi dalam budaya di Indonesia yang sangat bermakna dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan. Yang selanjutnya itu adalah ayo menyimpulkan. Nah, setelah membangun pengetahuan dan menemukan prinsip-prinsipnya, peserta didik diajak untuk mengambil kesimpulan. Aktivitas yang ada bisa berupa tugas individu ataupun kelompok. Hal ini diberikan dalam rangka melatih peserta didik berkolaborasi dengan peserta didik lainnya mengenai materi. Gotong royong sebagai tradisi dalam budaya di Indonesia yang sangat bermakna dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan. Selanjutnya itu ada ayo kamu bisa. Nah, guru melakukan evaluasi pemahaman peserta didik. Soal-soal diberikan tentu merupakan soal-soal yang disusun untuk membangun kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang selanjutnya itu ada ayo merenungkan. Nah, kegiatan ini diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai capaian pembelajaran yang diberikan. Yang terakhir itu adalah kegiatan akhir 10 menit, yaitu penutup. Peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pembelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Yang kedua, guru membuat rangkuman atau simpulan pembelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru saja kita lakukan.
Nah, yang terakhir ini adalah kegiatan pembelajaran alternatif. Jika skenario kegiatan pembelajaran tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat berjalan dengan baik, maka guru melaksanakan pembelajaran alternatif. Kegiatan pembelajaran alternatif dilaksanakan karena berbagai alasan, diantaranya tidak tersedia alat atau teknologi informasi seperti laptop, HP, proyektor atau speaker, media simbol buzzer, wacana atau bacaan, jaringan internet atau koda, tidak ada listrik atau dalam keadaan darurat bencana, maka guru tetap dapat melaksanakan pembelajaran tentunya dengan beberapa penyesuaian. Baik sekian modul ajaran telah saya buat. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.